Ini judulnya Praise Unto Thy Name. Nah, teman-teman, ini seperti yang saya udah bilang, ini adalah satu pemikiran orang-orang ya, kalau masalah musik, musik kan susah untuk dingertiin gitu ya, biarin aja lah, departemen musik aja yang ngerti, biar aja pendeta-pendeta aja yang ngerti, biarin aja lah, Jessica aja yang ngambil jurusan musik, biarin aja lah penyanyi sana lah yang ngurusin musik gitu ya. Jadi kenapa musik berbeda sama pelajaran tentang makanan haram, makanan halal gitu ya? Oh beda sama Century, oh beda sama nubuatan Daniel Wahyu. Nah itu semua kenapa? Karena memang tidak banyak yang mendalami tentang musik karena merasa itu bukan bidangnya. Padahal sebenarnya kita bisa sama-sama belajar tentang prinsip-prinsip musik. Musik itu kan abstrak, nggak ada nilai apa jelasnya gitu ya. Maksudnya bukan ilmu yang jelas, yang benar-benar bisa kita bilang, oh ini nggak boleh, ini boleh gitu. Itu kan tergantung budaya gitu ya. Musik kan opini aja gitu. Oh musik cuman buat orang yang bisa nyanyi aja. Aku nggak bisa nyanyi, aku cuman pendengar aja yang baik. Ya udahlah, aku nggak usah pelajarin musik gitu ya. Tuhan kan nggak ada bilang kalau kita harus pakai instrumen. Tuhan kan nggak suka sama instrumen. Orang bahasa Israel aja nggak pakai instrumen. Banyak aku dengar juga opini-opini seperti itu ya. Nah, nanti juga dibilang, aduh konfliknya banyak banget kalau kita ngomongin. Tapi mari kita lihat apa sih sebenarnya yang Tuhan sudah bilang melalui Alkitab. Mari kita buka teman-teman di dalam Mazmur 92 ayat 1. Ini saya bikin dalam bahasa Inggris ya. It is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High. Bayangin teman-teman, Alkitab aja berbicara bahwa adalah sangat baik untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan pujian. Dan ini di dalam Mazmur 22 ayat 3 ya. But thou art holy, O thou that inhabitants that praises of Israel ya. Apa sih artinya? Artinya Tuhan ada di dalam puji-pujian orang Israel. Teman-teman boleh ya kita sama-sama buka ya. Mari kita buka sama-sama, coba kita lihat apa sih bahasa Indonesianya di dalam Mazmur 22 ayat 3. Di dalam Mazmur 22 ayat 3, mungkin satu orang boleh bacain ya biar kita nggak serius-serius amat, kita bukan satu arah. Teman-teman yang sudah dapat boleh dibacakan, nyalakan mikrofonnya. Mazmur 22 ayat 3. Bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Oh, aku buka lagi. Baik, kalau di dalam bahasa Indonesia sepertinya di ayat 4 ya. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Iya, terima kasih. Jadi dikatakan bahwa Allah itu bersemayam di atas puji-pujian bangsa Israel. Jadi Allah itu suka musik, teman-teman. Allah itu suka dipuji dengan lagu-lagu pujian dari bangsa Israel. Allah itu suka seperti itu. Nah, sekarang yang jadi masalah, Tuhan suka dimuliakan dengan musik, tapi jangan lupa prinsipnya ya, seperti yang sudah dua sahabat kita pelajari, bahwa apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan kasih sebagai a gift untuk manusia, setan pasti akan bikin counterfeit-nya. Di dalam musik Tuhan, Tuhan jelas bertahta, bersemayam tadi dikatakan di sana. Tuhan bersemayam di musiknya Tuhan, tapi kalau itu bukan musik berasal dari Tuhan, berarti kalau nggak berasal dari Tuhan, berarti dari siapa? Udah jelas kan nggak ada yang namanya lebih dari dua kekuatan. Jadi kalau nggak Tuhan ya setan gitu ya. Jadi kalau nggak musik terang ya berarti musik gelap. Nggak ada antara musik abu-abu itu tidak ada. Berarti kalau bukan musik Tuhan, berarti itu adalah musik setan. Itu jelas sekali gitu. Dan kalau musik setan jelas Tuhan tidak mungkin ada bersemayam di antara musik-musik yang bukan untuk pujian bagi Dia. Jadi ini adalah semacam great kontroversi. Ini adalah pertentangan yang sangat besar di kehidupan kita, termasuk di musik. Nah, mari kita baca ya di dalam Mazmur 147 ayat 7. Gimana sih caranya kita bisa memuji Tuhan? Ya, di dalam Mazmur 147 ayat 7, mungkin ada yang bisa bacakan ayat dalam bahasa Indonesianya. Ini saya tulis dalam bahasa Inggris ya.
Mazmur 147 ayat 7, bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Baik, dikatakan dalam Alkitab kita bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Berarti lagu pujian itu sangat boleh. Karena beberapa yang agak ekstrim saya lihat mereka menyatakan maksudnya malah menyarankan untuk tidak ada lagu pujian di gereja gitu. Kalau menurut yang saya pelajari gitu ya, menurut Alkitab juga sing unto the Lord. Tuhan sudah menyuruh kita, ayo kamu bernyanyi bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Nyanyian adalah sebuah sesuatu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi dilanjutkan lagi apa katanya? Bermazmurlah bagi Allah dengan kecapi. Kecapi itu apa? Alat musik. Jadi teman-teman, instrumen itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan di dalam perbaktian kita. Mungkin teman-teman akan tanya, emang boleh pakai piano? Emang boleh pakai drum? Emang boleh pakai gitar? Emang boleh pakai bass? Emang boleh pakai biola? Semua itu pertanyaan. Yang jelas di dalam Mazmur 147 ayat 7 ini dikatakan satu prinsip bahwa kita bisa memuji Tuhan dengan nyanyian dan dengan alat musik. Baru kita akan lihat. Kemarin saya janji ya, sahabat ini kita akan lihat apa sih checklistnya supaya kita tahu bahwa musik ini aman atau enggak. Sahabat, lalu kita pelajari bahwa musik gereja aja, di teknik backmasking aja itu banyak yang ternyata tidak aman gitu kan. Banyak yang setan sudah masuki, setan sudah selipi. Kalau untuk kayak orang yang tidak mendengarkan musik gereja, musik dunia, ya mereka pasti setan nggak akan tinggal diam. Oh ya udah dia udah nggak bisa saya menangin. Enggak, dia akan putar otak, dia akan membuat bahwa ya udah sekarang saya mau menggodanya dari musik gereja. Nah teman-teman, kita akan lihat pada sahabat ini apa sih checklistnya supaya teman-teman tahu lagu gereja pun kita harus berhati-hati, tidak semua lagu yang dikatakan lagu rohani itu juga aman untuk kita dengarkan ya. Jadi melalui vokal and melalui instrumen alat musik gitu ya. Nah oke, kita lihat komposisinya musik itu terdiri dari melodi, harmoni, dan ritme. Baik teman-teman, sebentar ya, saya cabut dulu stop kontak saya biar saya bisa nyalakan piano. Teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan melodi? Nah ini memang agak enaknya kalau ya benar-benar dilakukan nggak virtual gini ya. Suara piano saya bisa terdengar teman-teman? Bisa. Oh bisa, oke, puji Tuhan. Oke. Nah, jadi dalam musik kita punya 3 komposisi utama, yaitu melodi, harmoni, dan ritme. Ya, sekali lagi melodi, harmoni, dan ritme. Melodi itu ini, misalnya teman-teman. Nah, itu lagu apa? I have decided to follow Jesus kan? Nah, itu yang saya main ini adalah melodi. Do, do, mi, so, la, so, mi, do. Nah, itu melodi. Sesuatu yang kita nyanyikan, itu adalah muka dari lagu. Jadi, saudara-saudara, teman-teman akan tahu lagu itu ketika dinyanyikan melodinya. Apa yang dimaksud dengan harmoni? Harmoni itu adalah sesuatu yang melodi lebih dari satu, tapi dibunyikan secara bersama-sama menjadi satu bunyi yang indah. Misalnya, ya sudah lebih dari satu. Biasanya kalau orang nyanyi suara 1, suara 2, suara 3 itu sudah membentuk harmoni yang baik. Oke, sebentar saya buka satu file lagi. Oke, sebentar. Nah ini ya, kita lagi belajar unsur musik. Di sini lebih jelas. Melodi serangkaian nada yang naik turun, disebut juga sebagai profil musik atau profil wajah musik. Itu yang tadi saya bilang. Nah, harmoni, struktur, dan pergerakan kumpulan beberapa nada yang dibunyi bersamaan. Jadi biasanya kalau teman-teman tahu itu disebut kayak akord gitu ya. Chord ya, jadi misalnya ini C mayor. Kan C mayor itu misalnya terdiri dari 3 not. F mayor, G mayor, C mayor. Jadi kalau misalnya tadi I have decided kita mainin. Nah ini ada harmoninya kan? Ada suara 2-nya, ada suara 3-nya saya bikin. Beda dengan kalau melodi doang.
Nah, itu melodi doang. Tapi kalau ketika saya bikin harmoni ada lebih dari satu suara. Ya, seperti itu. Jadi, itu namanya harmoni. Nah, apa yang disebut dengan ritme? Suatu pergerakan teratur dalam musik yang membuat musik bergerak dan memiliki jiwa. Jadi, teman-teman, melodi itu sebenarnya sudah ada ritmenya. Jadi, contohnya apa? Tadi lagu I Have Decided. Ritme itu adalah ketukannya. Intinya seperti, maksudnya secara cepat ya. Jadi, misalnya tadi, I have this da 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 da. Nah, kan saya nggak nyanyinya. Da 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 da. Semua satu ketuk enggak kan? Jadi ada lambat dan ada cepatnya. Betul nggak? Ada yang satu ketuk, ada yang dua ketuk, supaya dia menjadi satu melodi yang indah. Jadi kan nggak mungkin mainnya satu ketuk semua. Nggak gitu kan ya, nggak gitu. Jadi di dalam melodi itu sudah ada ritmenya. Ritmenya betul ya, tadi melodinya I Have Decided do do mi sol, tapi ritmenya adalah ta 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 tam ta 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 tam. Teman-teman kira-kira mengerti sampai sini? Sejauh ini mengerti maksud saya? Bisa angkat jempolnya Mengerti. kalau ngerti? Oke, ngerti ya. Jadi maksudnya bedanya seperti itu ya. Jadi ibu guru memastikan dulu kalau semuanya mengerti. Nah, lalu ini merupakan salah satu checklist yang teman-teman bisa buat apakah lagu itu aman untuk dibawakan di gereja atau tidak. 3 item ini termasuk yang harus kita lihat. Oke, kita akan bahas satu-satu. Melodi. Tadi kita udah bilang ya, melodi itu wajahnya lagu. Jadi teman-teman bisa tahu lagu apa bukan dari suara tiganya, bukan dari suara duanya, tapi dari melodinya. Lagu ini menurut teori musik ya, lagu yang baik biasanya mulai dengan melodi dengan nada tertentu, kemudian naik pada bagian klimaks dan kembali menurun pada permulaan. Nah, maksudnya melodi yang baik itu nggak tinggi terus, tapi nggak rendah terus. Jadi dia naik turun sehingga menjadi melodi yang indah. Nah, ini adalah syarat melodi yang baik menurut tulisan Roh Nubuat. Penggunaan melodi dengan nada tinggi melengking, panjang, dan aneh tidak menyenangkan malaikat. Malaikat senang mendengarkan lagu pujian yang apa katanya? Sederhana dengan nada yang alamiah. Teman-teman, kenapa di gereja tidak dianjurkan untuk seriosa? Karena ini nada melengking itu panjang, itu tidak menyenangkan malaikat. Sedangkan kita mengundang malaikat dan Roh Kudus untuk hadir. Malaikat senang apa? Senang yang sederhana aja. Kenapa? Karena ketika sebenarnya penyanyi menyanyikan lagu seriosa atau yang tinggi, sebenarnya adalah ingin menunjukkan apa? Kemampuannya pasti, bukan begitu ya? Maksudnya jadi pengennya ngasih tahu kemampuannya. Apakah itu salah? Ketika dibawa ke gereja tentu motif itu tidak baik ya, tidak disarankan. Jadi sebenarnya katanya di sini malaikat, ini bukan saya yang bilang ya, tapi Ellen White dengan ilham dari Allah mengatakan malaikat itu senang mendengar lagu pujian yang sederhana dalam nada yang alamiah. Maksudnya nadanya ya sudah yang sewajarnya saja. Melodi harus apa katanya? Jelas dengan hikmat dan tenang. Allah mengharapkan hambanya melatih suara agar mereka dapat berbicara dan bernyanyi dengan baik sehingga semua yang mendengar dapat mengerti. Nah, ini juga. Jadi teman-teman banyak dari anak muda tuh bilang ke saya, ya udah yang nyanyi lagu spesial keluarga Simbolon aja misalnya gitu. Kenapa? Karena ya udah dia doang yang jago nyanyi. Teman-teman, dikatakan Allah mengharapkan hambanya, kalau teman-teman merasa bahwa kita adalah hamba Tuhan, untuk melatih suara agar berbicara dan bernyanyi dengan baik. Sehingga orang dapat mengerti, bukan harus serius. Allah nggak mengharapkan nih anggotanya untuk semuanya belajar lagu serius, enggak. Tapi at least bisa bernyanyi dengan baik, sehingga orang yang mendengar itu dapat mengerti. Nah, ini adalah syarat melodi yang baik, teman-teman. Checklist pertama, dari segi melodi, teman-teman, apakah lagu yang dibawakan di gereja sudah mengandung syarat-syarat yang ada tertulis di buku Roh Nubuat ini? Apakah sudah hikmat? Apakah tenang?
apakah dinyanyikan dengan tidak berlebihan, dengan nada yang sederhana dan alamiah, dan dapat dimengerti oleh semua orang. Banyak yang lagunya hikmat, tenang, tapi nggak dimengerti sama orang lagunya. Bukan berarti lagunya harus yang familiar, lagu Sion doang, enggak. Tapi lagunya easy listening nggak untuk orang, atau lagunya hikmat, tenang, tapi lagunya terlalu amburadul, maksudnya terlalu susah untuk didengarkan orang. Nah, itu bukan ciri-ciri melodi yang aman untuk dinyanyikan di dalam perbaktian kita. Kita lanjut ke harmoni. Struktur dan pergerakan kumpulan nada yang berbunyi bersama menghadirkan suasana tertentu. Ini biasanya disebut dengan chord gitu ya. Nah, harmoni itu menambah satu nuansa. Jadi teman-teman coba lihat ya, kalau aku mainin I have decided dengan yang normal. Ini dengan mayor ya, maksudnya dengan chord yang mayor. Jadi kan memang aslinya begitu ya. Ya, tapi coba teman-teman kalau aku ganti chordnya dengan nuansa minor. Ya, jadi apa? Lagu I Have Decided-nya jadi apa? Jadi serem kan? Jadi enggak, apa sih kok nuansanya jadi serem banget, jadi sedih banget, jadi kayak horor banget gitu ya. Apalagi kalau aku bikinnya di augmented ya. Jadi saya ini mayor. Ceria ya. Oh minor. Udah sedih. Oh apalagi kalau aku bikin diminished, wah seperti lebih horor lagi. Jadi harmoni itu sangat mempengaruhi apa? Nuansa. Nah, tapi ini dikatakan di waktu itu ini ada di poin nomor 3 ini ada di apa ya namanya ya? Peraturan jemaat. Aduh, kok saya jadi ngeblank. Peraturan jemaat ini ditulis, tapi di peraturan jemaat yang sudah di terbaru sekarang yang sudah diupdate, ini sudah tidak ada. Kenapa? Nah, itu beda lagi ya, nanti kita omongkan ya. Hindari penggunaan harmoni dengan nada 7, 9, dan 11 dan sejenis itu secara berlebihan dan secara berulang-ulang. Nah, bagi teman-teman yang bisa main piano tahu bahwa chord 7, chord 9, jadi misalnya ya ini C mayor ya. Kalau dia di chord 7 jadinya ya. Nah, beda dengan ini normal. Apa nuansanya lebih ke jazz. Nah, tapi bukan tidak boleh, teman-teman. Bukan tidak boleh. Sometimes chord 7, chord 9, dan chord 11 itu membuat lebih cantik. Tapi ketika digunakan secara berlebihan dan berulang-ulang, maka nuansa jazz yang keluar. Nah, teman-teman sudah tahu ya kemarin kita udah pelajari lagu apa sih yang aman gitu, apa sih yang Ellen White bilang. Intinya teman-teman, saya nggak tahu apakah saya udah mention di pertemuan sebelumnya, tapi teman-teman jazz dan turunannya ya, blues, waltz ya, kayak gitu, jazz dan turunannya itu adalah yang sangat amat tidak aman. Teman-teman, itu musiknya pada awalnya adalah musik untuk menaikkan gairah seks di orang-orang kulit hitam gitu ya. Jadi teman-teman bayangkan musik yang diciptakan untuk itu ketika dibawa ke dalam perbaktian. Itu ada sejarahnya, teman-teman boleh baca, boleh googling semuanya. Jadi bagaimana bisa musik yang diciptakan untuk hal itu dimasukkan ke dalam gereja. Walaupun terlihat enak. Saya akui bahwa musik jazz itu enak sekali ya, tapi bukan pada tempatnya untuk dibawa ke dalam perbaktian. Nah, ini juga ritme. Ritme, pergerakan teratur dalam musik membuat musik bergerak dan memiliki jiwa. Jadi ritme sangat perlu. Kita kan bukan yang nyanyi semua sama ketukannya, enggak. Ada diam, ada ketukan yang lama, ada ketukan yang sebentar. Nah, pengendalian diperlukan agar irama tidak merusak musik. Terlalu banyak membuat musik sakit, tapi kalau nggak ada irama membuat musik itu mati ya. Jadi tadi kita udah lihat bahwa ritme itu sebenarnya sudah ada, secara otomatis melodi itu memiliki ritme dan it is enough.
Cukup di situ, tidak perlu ditambah sesuatu untuk, oh iya aku mau tambah untuk memberikan gerakan yang lebih jelas gitu ya. Kita lihat, musik berterima apabila dilakukan dengan benar. Setan membuat perangkapnya, roh suci tidak ada kaitannya dengan kegaduhan yang membingungkan dan beragam bunyi seperti yang diperlihatkan pada saya bulan Januari ini yang kemarin saya udah share ya. Pekerjaan setan di tengah hiruk pikuk dan kebingungan dari musik seperti itu yang bila dilakukan benar akan menjadi kepujian dan keagungan bagi Allah. Setan membuat efeknya seperti sengatan ular yang berbisa. Teman-teman, jadi kegaduhan itu nggak ada di roh suci. Tadi kita udah lihat ya, Ellen White sudah jelas melalui ilham roh Allah. Ellen White tidak ada kepentingan apapun untuk menulis ini untuk memaksakan kepada kita musik apa. Tapi kasih karunia Allah memberikan ilham, memberitahukan ini musik yang aman buat kita pada akhir zaman ini. Teman-teman, dikatakan kegaduhan nggak ada. Tadi dikatakan di melodi harus tenang, hikmat, dan sederhana. Nggak ada kegaduhan, tapi dikatakan di sini pekerjaan setan membuat musik itu jadi bingung. Kita jadi bingung, ini boleh nggak sih? Ini boleh nggak sih? Tapi sebenarnya lagu yang dinyanyikan itu sebenarnya kalau dilakukan dengan benar, Tuhan suka. Jadi sebenarnya lagunya benar, melodinya mungkin benar. Harmoninya mungkin oke. Mungkin ritmenya yang kita buat salah. Atau kebalik, melodinya bagus, ritmenya bagus, harmoninya yang kita buat salah. Sehingga itu membuat sesuatu yang tidak hening, tidak hikmat di dalam perbaktian Allah. Nah, selain melodi, harmoni, dan ritme, teman-teman juga kita harus melihat unsur yang lain, intensitas. Berkaitan dengan kekuatan atau penekanan pada bagian tertentu dari lagu gitu ya. Bukan menyanyi dengan keras yang dibutuhkan, tapi intonasi yang jelas, pengucapan yang tepat, dan pengucapan yang tenang. Banyak dari yang kami lihat, chorister ya, ini juga menyangkut pada musik, chorister itu bernyanyi di depan lebih pelan daripada yang di leading, daripada jemaat yang bernyanyi. Nah, tapi bukan juga kita nyanyi keras terus teman-teman, sampai seperti penyanyi rock gitu keras terus, no. Tapi intonasi kita harus jelas, pengucapan kita tepat. Makanya sangat menyedihkan ketika anak muda bernyanyi, ya, anak muda bernyanyi terus sambil main handphone, nggak jelas ngomong apa, ayat 1 nyanyi, ayat 2 nggak nyanyi, ayat 3-nya nyanyi gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang Allah kehendaki. Lalu yang setelah udah lihat, kita checklist nih, oh melodinya tenang, hikmat, bagus, nggak melengking, nggak apa. Oke, kita lanjut. Oh harmoninya bagus kok, nggak ngejazz. Oh harmoninya bagus kok, tetap masih dalam koridor yang memberikan suasana hikmat. Oke, ritmenya juga oke Kak. Oh intensitasnya juga kita nyanyinya bagus gitu, tidak berlebihan. Syairnya bagaimana? Hendaknya digunakan syair dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan berada pada konteks yang tepat. Teman-teman, kadangkala syair itu menjadi unsur yang hampir tidak diperhatikan pada saat ini. Diperhatikannya apa teman-teman? Selama ada Tuhan, selama ini sepertinya lagu gereja, kita main masukin aja. Teman-teman, banyak lagu yang tanpa sengaja, saya tahu itu tanpa sengaja, tapi kita tidak sadar bahwa lagu itu tidak sesuai dengan doktrinal kita. Doktrin Alkitab. Kita bukan bilang doktrin Adventnya, doktrin Alkitab. Teman-teman, coba saya kasih contoh yang sering sekali saya nyanyikan dulu. Dan ketika saya pelajari sendiri. Saya baru berpikir, oh iya, syairnya nggak sesuai sama doktrin kita. Doktrin Kristen. Contoh. Teman-teman sering di gerejanya ada yang nyanyi, Some glad morning, when its life is over, I'll fly away. Ya, ada ya? When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Teman-teman, apakah di doktrin Alkitab bahwa ketika kita meninggal, kita akan berterbangan? Kita nggak sadar akan syair yang kita nyanyikan. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. No, itu bukan prinsip kita, itu bukan doktrin Alkitab. Dikatakan orang mati akan tidur saja. Bukan berterbangan.
Tapi karena kita rasa, oh iya ini kayak lagu gereja, lalu kita langsung dengan tanpa ragu menyanyikannya. Saya tahu itu nggak sengaja. Jadi teman-teman, ini hanya yang kita sudah pelajari dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau teman-teman merasa, oh enggak itu sesuai sama doktrin tentang kematian, tentang second death gitu ya, ya udah nggak apa-apa gitu. Maksudnya coba kita pelajari aja. Apakah tentang doktrin tentang kematian kita mempercayai tentang seperti yang lagu itu sampaikan. Atau yang kedua, lagu yang sering sekali saya nyanyikan. Oh, bukan teman-teman, saya nyanyikan, apalagi waktu SMA. This is my desire, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you, Lord. Terlihat benar. Lord, I give you my heart, I give you my soul. So, fisiknya mana? Kita ini makhluk ciptaan Tuhan, tapi bukan cuman my heart, nggak cuman dari jiwa, nggak cuman dari hati, tapi kita juga harus menyerahkan diri kita sebagai korban Allah. Karena banyak orang bilang ya udah yang penting hati. Benar nggak teman-teman? Banyak nggak orang bilang yang penting lagu pujian itu hati. Akhirnya tanpa sadar kita tidak memberitahukan bahwa prinsip kita bukan holistik. Kita ini kan adalah makhluk holistik ya. Fisik, raga, jiwa, dan pikiran. Jadi teman-teman di sekolah Advent saja itu lambangnya segitiga gitu ya, bukan cuma 2. Makanya banyak orang Advent sekarang tanpa sadar tidak mempedulikan fisik. Itu yang kemarin kita bilang ya di pertemuan pertama, mau minum kopi bareng di Starbucks juga sekarang ya udah main foto aja gitu. Kopi kenangan gitu. Oke kan, nggak apa-apa, nggak masalah. Emang kenapa? Ada apa dengan kopi gitu? Oh iya, mau begadang nonton drama Korea, mau begadang nonton bola, mau begadang main Mobile Legend, ya nggak apa-apa. Ini kan badan gue. Tapi aku mau nyerahin hati aku buat Tuhan. Tapi jangan urusin badan aku. Nah, seringkali ada banyak lagu yang tidak kita pikirkan secara syair. Nah, kemarin juga kita belajar banyak tentang Energizer ya. Kata-kata di lagu Energizer pun banyak yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang baik dari Alkitab dan Roh Nubuat. Nah, jadi syair tolong teman-teman sebelum bernyanyi coba dibaca. Bahkan saya lihat ada lebih banyak malah lagu-lagu dari luar yang malah saya lihat syairnya lebih baik gitu. Maksudnya itu adalah memang benar-benar yang berasal dari pengalaman pribadinya. Apakah Tuhan hanya berbicara pada orang Advent? Enggak lah. Semuanya adalah maksudnya semuanya adalah ciptaan Tuhan. Tuhan memanggil semua orang dan Tuhan memberikan hikmatnya kepada semua orang. Nah, sangat menyedihkan ketika teman-teman saya di luar itu jauh lebih bisa menjaga kesoleman dan bisa menciptakan lagu yang lebih solem, lebih hikmat daripada kita yang mengatakan bahwa kita mempunyai terangnya. Oke, itu ya. Tadi pertama kita lihat dari melodi, kita lihat dari harmoni, kita lihat dari ritme, kita lihat dari intensitas, dan sekarang kita lihat dari syair. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Oke, saya stop screen dulu. Baru kita akan share lagi balik yang tadi. Sebentar, saya cari dulu. Oke. Nah, ini yang tadi kita udah pelajari ya teman-temannya, komposisi musik, melodi, harmoni, dan ritme. Nah, di dalam manusia itu tadi saya bilang apa? Kita holistik. Ini yang tadi aku bilang mental, fisikal, dan spiritual. Nggak bisa. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Tapi I don't wanna give you my physic. Aku nggak mau ya. Terserah lah. Aku mau begadang, aku mau ngapa-ngapain nggak apa-apa gitu. Nggak bisa. Manusia itu diciptakan Tuhan holistik. 3 juga. Nah, sekarang kita mau lihat ya. Ini adalah kutipan yang selalu kita bahas ya. Ketika musik tidak disalahgunakan adalah menjadi berkat. Tapi kalau digunakan dengan salah, langsung kebalikannya menjadi kutuk. Bukan menjadi penghakiman, menjadi kutuk. Lebih seram. Oke. Teman-teman,
Kira-kira dari 3 unsur tadi, apa yang akan membuat teman-teman bergoyang? Coba ya, ini boleh buka mic-nya ya. Kira-kira dari tadi dihafal dulu ya unsurnya ya. Unsurnya dihafal dulu, melodi, harmoni, ritme. Kalau manusia punya mental, fisik, spiritual. Oke, ini Bu Guru mau tanya nih. Yang kira-kira dari segi melodi, harmoni, dan ritme yang membuat badan kita bergoyang tuh kira-kira apa? Melodinya, harmoninya, atau ritmenya, teman-teman? Ritme. Ritme kan? Guru. Kenapa ritme? Karena ketika kita denger aja pasti kita goyang gitu, nggak cuma teman-teman ya. Aku juga kalau dengar musik yang ritmenya kenceng, drum setnya kenceng, pasti kita akan goyang ya, karena memang itu menjadi natural gitu ya, menjadi natural. Oke, kita coba lagi. Dikatakan di sini ya, kegaduhan tadi saya udah bahas, kegaduhan yang membingungkan dan beragam bunyi hiruk pikuk tidak menjadi hal yang Tuhan mau. Oke, apa yang mempengaruhi spiritual kita? Melodi. Kenapa? Ini ya, making melody in your heart to the Lord. Betul ya? Jadi teman-teman, ini katakan bahwa kita aja harus making melody, kita aja sebenarnya harus bernyanyi terus dalam hati, teman-teman. Dikatakan speaking to yourself in psalms and hymns and spiritual singing and melody in your heart to the Lord. Ini adalah penggunaan melodi yang jelas yang tadi saya sudah bahas. Lalu apa yang akan mempengaruhi mental kita? Berarti tadi yang mempengaruhi badan adalah ritme, yang mempengaruhi spiritual kita. Teman-teman, kenapa spiritual? Karena teman-teman, kalau teman-teman mendengar lagu-lagu himne di saat lagi galau, yang kemarin kita udah bahas ya, lagi galau mendengarkan musik kan yang kita dengarkan adalah melodinya. Kayaknya kok tenang sekali gitu ya. Tapi apa yang mempengaruhi mental kita, teman-teman? Apa yang mempengaruhi mood kita? Berarti sisanya adalah harmoni. Harmoni menambah kedalaman perspektif, suasana, dan atmosfer, serta warna pada melodi. Ya, tadi yang saya bilang ya, kalau pakainya chord mayor, teman-teman tahu kenapa di lagu Sion kita mayoritas chordnya mayor? Karena kita menantikan kedatangan Tuhan. Karena kita mau bersemangat. Ya. Ini tadi sudah saya bahas. Nah, yang mana yang Tuhan mau? Body deal with the mind or mind deal with the body. Tuhan mau, sebenarnya Tuhan yang mengontrol pikiran atau pikiran yang mengontrol badan, teman-teman? Kira-kira? Boleh buka mic-nya? Kira-kira menurut teman-teman, badan yang mengontrol pikiran atau pikiran yang mengontrol badan? Yang kedua. Yang kedua, pikiran yang mengontrol badan ya. Di dalam Yesaya dikatakan, come now let us reason together. Berarti mind and spiritual harus di atas daripada apa? Body, betul? Mind and spiritual harus di atas dari body. Kemarin kita udah bahas di pertemuan pertama, the brain nerves, ya. Ini saraf otak kita adalah satu-satunya, di sini dikatakan the only medium through which heaven can communicate. Hanya melalui saraf otak kita, makanya setan mau mengganggu pikiran kita. Nah, ini dia, masuk materi terakhir. Apakah Alkitab memberitahukan kita apa sih jenis alat musik yang boleh digunakan pada saat perbaktian? Ya, nah teman-teman banyak banget nih yang bilang ke saya, emang ada buktinya? Emang benar nggak boleh pakai drum? Emang siapa juga yang bilang nggak boleh pakai drum? Emang nggak boleh pakai bass? Siapa yang bilang nggak boleh pakai bass? Emang nggak boleh pakai biola? Siapa yang bilang nggak boleh pakai biola? Kan semua akan tanya gitu. Loh, terus kenapa Advent pakainya piano? Emang di mana? Emang di Alkitab ada ditulis pakai piano? Gitu ya. Mari kita lihat.
Ini adalah alasan-alasan ya. Nah, terlalu ekstrim ya, fanatik, kan nggak ada di Alkitab ngelarang. Kalau emang dilarang kok organisasi bolehin beberapa gereja pakai drum ya. Daud aja nari, nggak usah lah terlalu serius. Musik kan nggak ngaruh ke keselamatan teman-teman. Apakah seperti itu? Mari kita lihat ya. Yang penting hati sob. Apakah benar? Nah teman-teman, mari kita buka Mazmur 92 ayat 1 dan 4. Mazmur 92 ayat 1. Mazmur 92 teman-teman sudah? Di dalam bahasa Indonesia, di ayat 1 langsung dikatakan Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Saya nggak akan bikin ini dari Rono buat teman-teman, kita akan buktikan dari Alkitab. Ini ada satu pasal di mana Tuhan memberitahukan ini musik pada hari Sabat. Ini nyanyian hari Sabat. Kita akan lihat apa sih prinsipnya. Ada kok prinsipnya. Alat musik apa yang boleh dinyanyikan? Ada prinsipnya. Ingat ya, ini nyanyian jelas untuk hari Sabat. Bukan seperti pertanyaan Sabat lalu. Itu adalah nyanyian untuk kemenangan perang. Tapi ini di pasal ini adalah nyanyian untuk hari Sabat. Ayat 4. Oke, saya baca aja dari ayat 1 ya. Nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi. Teman-teman, di ayat 4, upon an instrument of 10 strings and upon the psaltery, upon the harp with a solemn sound. Di dalam ayat bahasa Indonesia tidak ada kata solemn sound. Saya juga nggak tahu kenapa. Tapi di dalam bahasa Inggris King James Version dikatakan bukan hanya dengan 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi, tapi dikasih keterangannya with a solemn sound. Hari Sabat lagu kita harus solemn. Teman-teman gampang kasih tahu solemn nggak suaranya, solemn nggak suasananya, melodi, harmoni, ritmenya solemn nggak. Kita bisa lihat itu semua. Nah, teman-teman, instrument of 10 strings. Ada harp. Ini adalah sebuah instrumen yang kita bisa lihat apa sih yang boleh. Teman-teman sebelumnya mari kita lihat dulu ya. Oke. Teman-teman tahu alat musik itu dibagi 3 juga berdasarkan jenis bunyinya. Ada alat musik melodi, ada alat musik harmoni, ada alat musik ritme. Alat musik melodi ini contohnya apa ya teman-teman ya? Kira-kira alat musik yang cuma bisa membawakan melodi itu kan berarti cuma satu suara ya. Jadi alat musik yang cuma satu suara doang bisanya. Kira-kira apa tuh alat musik melodi? Saxophone, flute. Saxophone, betul. Alat musik melodi. Kalimba. Apa? Kalimba. Kalimba bisa harmoni. Kalimba tuh apa ya? Saya aja anak musik nggak tahu deh. Kalimba apa ya? Yang pakai jempol gitu, Kak. Bisa harmoni kayaknya sih. Dia lebih dari satu suara ya. Iya. Apalagi yang melodi dulu, yang melodi Biola, dulu. biola. Biola. Apalagi? Flute. Ini sebenarnya pelajaran anak SMP atau SMA ya. Benar semua ya. Jadi flute, biola, yang alat musik yang hanya satu suara dan biasanya dia memerlukan alat musik iringan lain. Misalnya entah pakai gitar, entah pakai piano gitu ya. Nah, ada juga alat musik harmoni. Dia bisa menyuarakan lebih dari satu suara. Maksudnya gini ya, teman-teman. Biola kan bisa lebih dari satu suara, bisa. Tapi kalau dia banyak, misalnya ada 3 orang. Tadinya mereka alat musik melodi, tapi ketika jadi 3 menjadi ensemble, maka bisa menjadi menghasilkan satu harmoni. Tapi maksudnya di sini alat musik harmoni atau alat musik melodi, alat musiknya cuma satu, tapi cuma menghasilkan satu suara gitu ya. Nah, kalau alat musik harmoni, alat musiknya satu, tapi bisa menghasilkan banyak suara gitu. Contohnya apa tuh, teman-teman? Piano, gitar. Ayo apa? Gitar, betul. Gitar kan bisa ya. Bisa lebih dari satu suara, Harpa. bisa jadi akord gitu ya. Apalagi?
Piano. Selain Sasando. gitar, apa? Sasando, Piano. piano, terus apa lagi? Harpa. Masih banyak. Harpa, betul ya. Jadi banyak. Nah, itu adalah alat musik harmoni. Nah, sekarang aku mau tanya, alat musik ritme. Alat musik ritme berarti hanya ritme, hanya ketukan. Dia nggak ada namanya nada. Apa tuh contohnya tuh? Drum. Drum. Terus apa lagi? Kecerekan. Triangle. Kecerekan. Marakas ya. Tamborin ya. Kalau bahasanya tuh apa Triangle. lagi? Triangle, betul. Rebana. Apa lagi? Rebana. Ya, jadi intinya teman-teman di sini udah tahu ya semua ya. Alat musik melodi apa, alat musik harmoni apa, alat musik ritme apa. Nah, di dalam Mazmur 92, nyanyian Hari Sabat, kita bisa lihat ambil prinsip. Ada instrument of 10 strings, ada harpa. Teman-teman, harpa ini apa? Alat musik apa? Kecapi ini alat musik apa? Harmoni. Bukan begitu? Makanya Daud bisa memainkan harp doang, memainkan kecapi doang pada waktu dia mau mengusir roh jahat dari Saul. Ini harp doang, dia mau alat musik harmoni berarti kan lebih dari satu. Nah, apa sih instrument of 10 string atau dikatakan di sini bunyi-bunyian 10 tali. Jadi ini sebenarnya adalah alat musik melodi. Kalau teman-teman nanti lihat aja di Google ya. Jadi ini seperti gambus, seperti biola, tapi ada 10 senarnya gitu ya. Nah, teman-teman, musik harmoni pun bisa menjadi musik melodi. Kenapa? Contohnya tadi piano ya. Dalam satu piano bisa ada melodi, bisa ada harmoni. Dan ritme otomatis berarti ada di dalamnya. Karena di dalam di dalam melodi sudah otomatis ada ritme. Makanya kita bisa main piano, bisa dalam main lagu Sion pakai piano aja cukup. Kenapa? Karena udah ada semuanya gitu. Misalnya kita mainin. Apa ya? Nih, Ku Kasih Padamu. Bisa, udah ada melodinya, udah ada harmoninya, udah ada ketukannya, tam tam, tam 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 tam. Dalam semuanya sudah ada di dalam satu packaging alat musik ini. Nah, sama di dalam Mazmur 90 udah dikatakan udah ada harpa, udah ada semuanya sudah di sana. Ditambah lagi instrument of 10 strings. Bunyi-bunyian 10 tali itu yang menjadi melodi. Bahkan walaupun 10 tali ini dijadikan harmoni pun sudah ada melodi. Tapi ada nggak di dalam alat musik ini, alat musik ritme ya teman-teman? Perlu nggak dipertegas? Saya mau pertegas ketukannya. Ada nggak? Bukan aku yang bilang, bukan Jessica, bukan Jordan yang bilang, tapi memang pekabaran Tuhan bilang, enggak, melodi dan harmoni saja. Karena itu sudah cukup. Karena memang ritme itu berada di lapisan paling bawah. Di musik pun kami belajar seperti itu kok teman-teman. Bahwa ritme itu hanya memperkuat, hanya memperindah, tapi bukan menjadi utama. Kecuali teman-teman mau misalnya mempelajari rap. Gitu ya, kalau rap oke, kita belajarnya ritme, tapi tidak ada harmoni, tidak ada melodi, semuanya rata. Nah, teman-teman pernah dengar tentang pagan ya? Ellen White mengatakan bahwa yang kemarin kita bahas ya, jelas dekat pintu kasihan tertutup. Kapan? Sekarang. Teman-teman bisa pelajari nubuatan sekarang. Dekat dengan pintu kasihan tertutup, bahwa orang-orang akan menaruh jelas dengan kata-kata drum set. Eci, emang ini kan Ellen White yang tulis, bukan Alkitab, tapi kita tadi udah lihat di dalam Alkitab pun di peribadatan hari Sabat tidak ada alat musik ritme. Teman-teman bahkan di 2 Tawari ketika Daud sedang mau membawa tabut perjanjian, ketika mereka menggunakan alat-alat musik ritme yang membuat suasana riang dan riang menurut mereka ya, gaduh dan lain sebagainya, Tuhan tidak berkenan. Tapi ketika mereka masuk ke dalam bait sucinya, teman-teman boleh baca di 2 Tawari, itu mereka menghilangkan semua. Nah, ini sudah dinubuatkan teman-teman.
Terserah kita apakah kita mau menjadi yang menggenapi nubuatannya atau tidak. Drum itu adalah apa? Alat musik rhythm. Coba kita lihat, katanya kita mau masuk surga. Kita mau lihat di surga tuh alat musiknya apa sih? Coba teman-teman. Di dalam Wahyu 14 ayat 2, alat musik di surga apa? Kita akan bermain apa katanya? Kecapi bukan? Kecapi alat musik apa teman-teman? Halo? Harmoni. Alat musik Harmoni. apa? Harmoni. Lalu selain kecapi, teman-teman tahu nggak alat musik surga apa lagi ya? Itu ada loh di Alkitab. Malaikat katanya akan membunyikan apa? Sangkakala. Sangkakala itu trompet. Alat musik apa teman-teman? Melodi. Jenisnya alat musik apa? Melodi, Melodi. harmoni, atau rhythm? Melodi. Jadi even di surga nanti kita akan menyanyikan, kita akan bermain alat musik, melodi, dan harmoni. Mana alat musik ritmenya? Sudah ada ritmenya di dalam melodi itu. Di dalam Alkitab, di Mazmur 92, hanya ada alat musik, melodi, dan ritme yang diperkenankan masuk ke dalam perbaktian. Melodi dan harmoni. Di dalam surga pun nanti kita akan memainkan melodi dan harmoni. Ritme bukan menjadi satu pilihan, teman-teman. Bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang. Cukup. Kenapa? Karena melodi dan harmoni itu cukup kok. Ritmenya sudah ada di situ. Karena ritme tidak perlu diperkuat, teman-teman. Harmoni dan melodi instrumen. Ini yang saya katakan tadi, 2 Tawarik ya. Boleh kita baca ya 2 Tawarik 7 ayat 6. Kalau ada yang sudah dapat, boleh tolong dibacakan 2 Tawarik 7 ayat 6. Ada yang sudah dapat? 2 Tawarik 7 ayat 6. Para imam telah berdiri pada tempat mereka, begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Masih lanjut? Iya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian. Dalam pada itu, para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Ya, kalau teman-teman lihat ya, itu judul perikopnya, kalau di dalam King James, Solomon dedicates the temple. Korban pentabisan dan perayaan. Ya teman-teman, apa yang dibunyikan? Trumpets. Trumpets, lebih dari satu. Berarti tadinya trumpet itu adalah alat musik melodi. Tapi ketika banyak mereka menjadi alat musik harmoni. That's why nggak apa-apa ada orkestra, nggak apa-apa ada ensemble biola. Oh, biola kan alat musik melodi, tapi ketika digabungkan nggak apa-apa. Boleh nggak kita bikin ensemble gitar? Nggak apa-apa, bikin. Ada melodinya, ada harmoninya. Tapi yang jadi masalah ketika kita itu tadi, di pertemuan pertama kita membawa style kita kepada gereja. Teman-teman, ada genre-genre yang dimasukkan ke dalam gereja yang seharusnya tidak membuat nuansa itu hikmat. Ya, tadi kan kita bilang ya solemn, hikmat, dan tenang. Itu adalah ciri yang harus jelas terlihat di dalam perbaktian. Dalam Dalam Roma 1 ayat 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Ya teman-teman, jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh perbaharuan budimu. That ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Teman-teman, kita patokannya adalah kehendak Tuhan karena kita berbakti buat Tuhan. Bukan buat Eci, bukan buat Jordan, bukan buat pendeta, bukan buat majelis, tapi buat Tuhan. Maka tanyalah Tuhan, jangan tanya, aku suka apa. Teman-teman jangan kira aku nggak punya kesukaan ya. Eci sukanya kayak gimana? Aku punya selera. Tapi saya nggak mau taruh itu di atas kehendak Tuhan. Saya akan benar-benar hati-hati, maksudnya Tuhan beneran nggak? Tuhan beneran ingin nggak
musik ini ada. Karena saya mau melakukannya untuk Tuhan. Jangan sampai udah capek berbakti dari jam 9 sampai jam 6, tapi kita nggak tahu Tuhan kehendaknya yang mana. Nah, teman-teman, kadangkala kita sudah melakukan itu kemarin-kemarin karena memang tidak tahu. Tapi pekabaran ini sudah disampaikan. Bagaimana kita harus berhati-hati dalam perbaktian kita. Karena yang kita undang, karena yang kita sembah adalah Tuhan alam semesta. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms, lihat ya, in psalms, and hymns and spiritual song. Teman-teman, mazmur, himnal, dan lagu-lagu rohani ya. Singing with grace in your heart to the Lord. Kita harus bernyanyi dalam hati, tapi ini nih, psalms, hymns, and spiritual songs. Ya teman-teman, bahannya sudah habis, sudah selesai, sudah saya sampaikan semua melalui Alkitab dan Roh Nubuat. Kira-kira kalau teman-teman ada pertanyaan, waktu kita masih banyak, masih jam 4:30 kita bisa berdiskusi. Sebenarnya harusnya satu sesi lagi, itu adalah kita belajar membuat scripture song. Saya ajarin caranya gimana sih buat scripture song, tapi karena waktunya seperti tidak ada, nanti kita lihat. Kalau memang pertanyaannya tidak terlalu banyak, nanti mungkin kita bisa coba sekarang ya. Tapi kalau ada yang mau bertanya, mungkin kita bisa langsung open question and answer. Bapak ada yang mau ditambahin? Silakan. Oke, teman-teman siapa yang mau tanya silakan. Yang aman dimainin di gereja. Aman gitu kan. Di gereja, di PA gitulah biasanya kita. Nah, itu tadi mengenai 7, 9, dan 11. Ya itu jujur aja teman-teman itu emang enak banget. Jadi, dan saya juga dulu, ya saya nggak les kayak dia. Cuman ya saya dengerin aja gitu. Saudara saya yang jago main piano, teman-teman saya jago main piano. Ajarin dong gimana sih chord-chordnya supaya cantik gitu. Ya benar memang prinsipnya mereka kasih tahu adalah Jordan di semua chord lo, ya tambahin lagi 7, 9, dan 11. Itu udah otomatis enak gitu, katanya enak di kuping gitu. Ya bener memang. Jadi kalau I have decided do do mi so la sol mi do mi. Nah, beda nggak? Nah, kalau udah ini aja udah beda kan, karena yang saya tambahin adalah 7 dan 11, tapi dari bawah ya. Tambahin, jadi gini teman-teman, kalau kita udah mulai main dengan masukin itu dan gak kontrol, itu jadi kita bisa kemana-mana sampai ujung-ujung gitu, dan itu jujur aja untuk iya jadinya kita lebih ke apa ya, lebih ke show off. No turning back, no turning back. Ya, itu kalau masih harmoninya. Nah, kalau ditambah lagi dengan ritme yang aneh-aneh, lebih aneh lagi nih kan. Ya. Itu apalagi? Enak nggak? Enak kan? Jadi kita juga tahu kuping yang enak teman-teman, tapi sesuai nggak gitu ya. Jadi ya saya bikin tadi itu semua yang tadi dibilang, itu semua ada 7 semua di situ, 9 di situ semua, 11 ditambah saya nggak tahu lah teorinya apa ya namanya, tapi yang penting begitu. Jadi kayak besar ritmenya juga udah dilebihkan. Dan teman-teman jangan sedih, dia memainkan itu dulu di PA. Jangan sedih, jangankan di PA, di kebaktian. Jadi maksudnya kita pernah berada di posisi teman-teman yang egonya tinggi, tapi waktu itu kami juga seperti teman-teman tidak ada yang mengabarkan. Kami nggak pernah dengar pekabaran musik, yang kami dengar hanyalah nggak boleh drum. Tapi dasarnya apa kita juga nggak tahu. Kita nggak tahu, dan kita benar-benar ya kalau aku nggak tahu dasarnya, aku nggak mau lakukan gitu.
Kan kata Alkitab kan ujilah segala sesuatu, dan itu yang kami lakukan akhirnya. Oke, kita uji apa sih yang benar gitu. Jadi kita pun melakukan itu ketika kita sudah mendapatkan pekabaran. Dan ketika kita sudah mendapatkan pekabaran, misalnya mempelajari pekabaran ini, maka menjadi satu tanggung jawab bagi kami berdua untuk memberitahukannya kepada teman-teman yang lain gitu, karena itu kan menjadi satu beban utama. Dan ini mungkin kesaksian aja ya. Ini benar-benar saya rasain sendiri gitu. Karena saya memang dari awal memulai piano itu ya tadi itu karena saya pengen kelihatannya bisa apa ya nge-jazz atau nge-blues gitu kan, dan itu memang terjadi gitu. Ya mungkin Tuhan memberikan saya gift gitu ya. Jadi ya oke lah bisa gitu tanpa les. Dan teman-teman ini jujur, saya nggak mau munafik ya. Dulu saya belajar piano, ini jujur-jujurannya ini anak muda semua di sini ya. Saya belajar piano, belajar gitu, utamanya dulu tujuan utama saya adalah untuk menggait lawan jenis. Itu betul. Ya lawan jenis lah gitu ya. Untuk menggait lawan jenis. Saya nggak munafik begitu. Makanya karena saya lihat wah kayaknya keren gini kalau bisa main piano dengan yang jazz, blues segala macam kayak gitu kan, dan betul gitu maksudnya. Jadi ya lebih mudah lah karena wajah saya kan pas-pasan gitu ya kan, udah wajah pas-pasan ya apalagi bisa saya tonjolkan gitu untuk menggait lawan jenis. Itu saya nggak munafik. Dan akhirnya pada saat seiring berkembangnya saya belajar piano dan akhirnya saya mainkan juga di gereja, teman-teman, ini jujur deh ya. Saya pada saat itu saya benar-benar memainkan piano itu motifnya itu bukan buat Tuhan. Itu jujur ya. Pada saat saya mengetahui semua yang tadi itu dan saya menerapkannya juga di kebaktian, orang memuji saya dong. Wah gila Jordan enak banget chord lo gitu. Wah Jordan enak banget. Jujur aja, itu motif saya itu jadinya sebenarnya bukan buat Tuhan. Saya ingin ya kalau bisa chord gue makin cantik, gue makin dilihat orang. Dan itu memang yang diinginkan setan gitu. Itu yang diinginkan setan. Jadi teman-teman, saya nggak ngelarang teman-teman kayak apalagi bisa main piano untuk belajar chord cantik, harus bisa chord cantik karena lagu spesial juga harus enak dimainkan, tapi hati-hati banget ya, hati-hati banget karena sekali lagi saya udah ngerasain banget akhirnya ujung-ujungnya bertahun-tahun teman-teman, walaupun saya udah majelis, saya departemen musik secara nggak saya sadari saya setiap kali bermain piano, mengiringi lagu spesial, bahkan bernyanyi pun, itu motifnya, saya sadari, itu bukan untuk Tuhan. Itu supaya bagaimana orang bisa melihat Jordan main piano atau nyanyi di gereja. Dan teman-teman tahu pergumulannya saya, begitu saya belajar ini semua, kemudian kita sering diskusi juga sama istri saya juga, belajar juga gali-gali lagi semua prinsip-prinsipnya. Untuk meninggalkan itu susahnya luar biasa, sama kayak orang rokok, sama kayak narkoba. Ya. Jadi, saya tuh berjuang, gimana caranya supaya saya bisa main piano di gereja tapi benar-benar 0% motif untuk diri sendiri, itu jadinya susah banget. Ya, susah banget. Gara-gara apa? Karena itu tadi dimulai dari saya mulai mengulik-ngulik jazz, blues, apapun itulah namanya, ya, saya terapin di gereja, dimulai berangkat dari sana, akhirnya pada saat saya berusaha untuk stop, gue benar-benar ini untuk Tuhan, itu susahnya luar biasa. Bener-bener loh, susahnya luar biasa. Saya nggak mau munafik. Susahnya luar biasa. Dan akhirnya ya dengan penuh pergumulan, kalau mau jujur ya, even sampai sekarang pun, sampai detik ini, ya, itu saya masih bergumul setiap kali saya mau main piano atau saya mau menyanyi di gereja. Gimana caranya supaya saya nggak ada motif sedikit pun untuk meninggikan diri saya. Jadi teman-teman, sekali lagi, saya udah pernah bilang ini di sesi sebelumnya, cara setan, maksudnya item-item di gereja, di kebaktian, yang paling mudah dibuat setan untuk kita menyombongkan diri adalah yang paling mudah dalam musik. Musik dan khotbah. Ya, musik dan khotbah. Orang nggak ada sombong habis bawain ayat inti, itu nggak ada. Ya. Habis misalnya saya membawa ayat bersahutan, kemudian saya sombong, wah saya membawakan ayat bersahutan dengan baik, begitu nggak ada teman-teman. Tapi pada saat saya baru main piano, itu benar-benar setan bisa menggoda kita untuk menyombongkan atau meninggikan diri kita pada saat kita berhubungan dengan musik. Jadi teman-teman, please hati-hati. Hati-hati bukan berarti nggak belajar. Hati-hati bukan berarti nggak dilatih. Tetap harus dilatih, tetap harus cari juga gimana membuat referensi, maksudnya chord ini yang cantik, yang enak juga. Perlu enak juga teman-teman. Tapi ingat sekali lagi, saya ulang-ulangin terus ini, harus hati-hati. Dan kembali, pada saat kita menemukan sesuatu yang baru, kita mau mengaplikasikannya di musik gereja, kembali kepada apa dulu? Alkitab dulu. Kembali kepada Roh Nubuat dulu, tanya Tuhan dulu, ini oke nggak ya? Ini bener nggak ya? Ini sesuai nggak ya kalau misalnya saya bawakan di gereja? Kira-kira seperti itu.
Ya, dan yang terpenting juga motif ya teman-teman ya. Jadi mau melodi, harmoni, ritme, lirik, intensitasnya, Semua semua udah udah aman. aman, cara main udah aman. Tapi kalau motif kita juga nggak aman, sama aja teman-teman. Motif itu penting sekali untuk kita gitu. Maksudnya apakah ini benar-benar untuk kepujian nama Tuhan atau enggak. Oke, mau tanya. Kak, mau tanya ada nggak rekomendasi penyanyi atau vokal group yang aman kita dengarkan gitu? Jevon. Kemarin udah ya, saya bisa saran kayak sejenis-sejenisnya Neblet Family, terus Fountain View. Beberapa lagu Gaider aman kok didengerin gitu, beberapa ya. Ya paling yang biasa, yang paling sering kita dengerin itu sih. Saya juga seneng lagu-lagu gereja choir ya, maksudnya kayak Master Singer. Saya punya juga choir di Ambon yang saya sering iringin, itu mereka juga bagus banget kalau nyanyi gitu ya. Jadi saya sering dengerin mereka gitu. Terus juga teman-teman yang punya vokal grup kuartet gitu ya, saya lihat dulu kan Advent tuh terkenal banget sama kuartet Suara Nubuatan, Kings Herald gitu ya. Maksudnya mereka kan nyanyi nggak aneh-aneh tapi bisa bagus gitu ya. Jadi saya rasa give me that old time religion ya kalau kata lagu ya. Jadi yang lama itu bukan berarti kuno, jangan-jangan kita yang emang udah terlalu terlena sama duniawi gitu. Paling itu ya untuk Wilona. Ada lagi yang lain teman-teman? Kak, saya Kak. Siapa duluan nih? Boleh nyalain aja ininya mic-nya. Silakan. Terima kasih Kak Jessica yang udah membawakan seminar musik ya. Kalau saya bukan orang musik, cuman saya penikmat musik. Nah, ini hal-hal kata-katanya baru ya untuk masalah yang terkait dengan itu nada-nada, karena saya tidak familiar dengan hal itu. Nah, hal yang mau saya tanyakan ada dua singkatnya. Pertama, tadi Kak bilang tentang mayoritas orang Kristen menggunakan chord mayor, karena kita sedang menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, chord mayor itu seperti apa ya, Kak? Dan penjelasan kenapa chord mayor itu dikatakan Yesus kita menggunakan itu menjadi dasar Yesus untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Mungkin karena saya bukan orang musik ya, jadi saya kayaknya butuh untuk pemahaman itu. Kemudian yang kedua, kan tadi berbicara tentang musik gereja ya, tentang kita menggunakan musik yang benar dan baik di dalam gereja. Nah, bagaimana dengan kita menggunakan hal itu ketika kita mendengar sendiri di rumah? Contohnya melodi, harmoni, dan ritme. Mungkin bukan di acara kebaktian, cuman menikmati saja, ditambah dengan unsur-unsur yang lain, intensitas dan syair. Dan saya pikir itu memang, kalau intensitas memang harus jelas ya, artikulasi kata-katanya dan syairnya memang harus sesuai doktrin. Dan salah nggak kalau misalnya kita mendengarkan itu ada ritmenya, ini sudah baik dan benar nih, cuman nggak di kebaktian, cuman menikmati diri sendiri gitu, bukan menikmati ya, mendengar sendiri gitu. Mengkonsumsi untuk diri sendiri ya. Sendiri. Oke. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, thank you. Jadi itu ya, jadi tapi ini yang masalah mayor menanti kedatangan itu bukan doktrin ya. Jadi maksudnya saya pernah berbincang sama itu Bu Endang itu karena kita sama-sama Advent, tapi di kampus dia dosen saya. Memang saya sengaja minta sih request untuk dia yang jadi dosen saya. Jadi Wilona, siapa tadi yang ngomong ya? Bukan Wilona ya? Maria. Siapa tadi sister namanya? Maria, oke, Sister Maria. Jadi mayor itu ini Sister Maria. Kalau ada nada do mi sol. Do mi sol itu mayor. Nih. Kayak biasa aja, maksudnya itu yang biasanya mayoritas kita nyanyikan kan misalnya. Nah, itu kan mayor gitu. Sama kayak tadi misalnya kita mau nyanyi misalnya nih. Nah, itu mayor. Jadi mayor itu yang do mi sol gitu misalnya normal. Tapi kalau misalnya minor dia tuh gini. Nah, itu ini mayor, ini minor. Jadi memang ada namanya kalau di musik itu ada chord mayor, ada chord minor, ada chord augmented, ada chord diminished gitu ya. Itu biasanya 4 itu yang paling utama. Nah, ini mayor. Kenapa? Nah, kalau kita lihat di lagu Sion lama justru semuanya mayor. Di lagu Sion baru ada yang dulu, yang tahun lalu jadi lagu tema ya.
dengarkanlah sabdanya, sabdamu ya, 353 kalau nggak salah itu ya. Pokoknya lagu tema yang tahun itu kan itu minor ya, tapi itu baru muncul di lagu Sion baru. Oh, 355. Nah, tapi kenapa mayor itu sepertinya riang? Karena memang mayor itu identitasnya Saudara Maria memang riang gitu. Kayak tadi yang ini kalau aku mainin dengan mayor, tapi kalau aku mainin dengan minor kan sedih gitu nuansanya ya. Nah itu waktu itu saya berbincang sama Bu Endang, lalu dia bilang, Jessica tahu nggak kenapa kita mayor semua? Karena mayor itu kan menciptakan suasana riang, semangat, ceria gitu. Nah itu jadi ketika kita berbincang ada kita sampai di satu kesimpulan, oh iya karena kita itu adalah Advent itu artinya menanti kedatangan Tuhan. Kita mau menanti kedatangan Tuhan dengan penuh semangat, gembira, semangat untuk menantikan kedatangan Tuhan, bukan yang bersedih gitu kan. Kita nggak sedih gitu untuk nantikan kedatangan Tuhan, karena kita udah tahu doktrinnya gitu. Jadi, tapi itu bukan doktrin maksudnya Jordan. Itu bukan doktrin, tapi maksudnya kita tahu doktrin kedatangan Tuhan bahwa kita harus giat bekerja dan lain sebagainya gitu. Jadi lagunya itu mayor itu menciptakan satu nuansanya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apakah nggak apa-apa untuk mengkonsumsi? Nah, itu balik lagi ya, untuk kebaktian kan nggak boleh, untuk konsumsi gimana? Jadi jujur aja sebenarnya kami pun, bukan kami, suami saya kalau Gather punya lagu terbaru tiba-tiba muncul di video, di YouTube, dia pasti akan dengerin. Tapi ya itu, susahnya untuk sangat berhati-hati karena kita aja yang udah belajar ini lama ya, misalnya kita pelajari ini lama banget teman-teman, dari kami aja pacaran 10 tahun gitu ya, itu beda cerita lagi ya, tapi tolong jadi contoh. Jangan dicontoh. Tapi maksudnya intinya kami tuh belajar ini bertahun-tahun bersama gitu, dari mulai pacaran sampai kita akhirnya menikah, itu kami masih terus mempelajari tentang musik gitu. Nah, itu sangat susah. Jadi buat saya itu lebih mudah karena saya even tidak mendengarkan musik-musik Gather dan lain sebagainya yang vulgar. Jadi buat saya lebih mudah. Jadi kita mendapat satu kesimpulan, kalau bisa nggak usah dengerin, untuk maksudnya untuk membiasakan diri, saya juga akhirnya dengerin gitu. Kalau suami saya pasang kan pakai speaker, tapi saya jadi tidak menikmati gitu loh. Jadi saya bukan di tahap menikmati, beda kalau dia masih di tahap sangat menikmati gitu. Dan itu dia akan bergumul sekali seperti yang dia bilang. Sampai sekarang untuk membawakan lagu pujian, tanpa dia sadar itu saya harus ada di samping dia bilang, hey, ingat gitu. Dan tadi bilang, oh iya ya ingat gitu. Jadi terkadang dia main lagu spesial pun, lagu pujian, itu saya ada di sampingnya untuk mengingatkan. Mainnya jangan kayak gitu. Dan dia baru ingat gitu. Jadi tanpa sadar sebenarnya. Nah, kalau bisa kami sarankan lebih baik lebih seringlah mendengarkan lagu-lagu yang aman. Kenapa? Karena itu akan menjadi selera, itu akan menjadi kebiasaan kita untuk mendengarkan. Jadi karena kuping ini kan itu yang saya bilang waktu di pertemuan pertama, di belakang kuping kita ini ada satu tempat memory card khusus untuk musik gitu. Kalau kita taruh-taruh terus, akhirnya tanpa sadar di alam bawah sadar kita, akhirnya kita menyukai gitu, dan akhirnya susah untuk membedakan. Nah, untuk menjauhi pencobaan, kan katanya jauhkanlah kita dari pencobaan, sarannya lebih baik tidak usah terlalu sering mendengarkan itu. Tapi bukan menutup mata juga ya teman-teman, kayak gitu yang kayak kemarin kita bilang ya, misalnya ada kita ke rumah orang gereja, dia pasang musik itu, ya bukan berarti kita bilang, woi nggak boleh begini gitu ya, jangan. Tapi untuk konsumsi diri sendiri, lebih baik kita saranin lagu-lagu yang aman supaya kita terbiasa. Paling seperti itu. Gimana, Maria? Jelas? Jelas, Kak. Cuman boleh nggak sih aku share screen mau buat tanya lagu YouTube yang yang aku suka banget? Boleh. Boleh ya, biar Tapi tanyanya ke panitia ya, tanyanya ke panitia karena kami juga masih tamu ya. Tanya ke PCM. Boleh lagu rohani kan? Iya, lagu rohani, cuman itu pengen tahu tuh komposisinya udah baik dan benar atau enggak. Iya, boleh. Oke, saya share screen-nya. Sebentar, bukan share.
Tapi nggak kedengeran suaranya, Maria. Nggak kedengeran ya? Tapi centang share custom komputer sound-nya juga. Centang komputer sound-nya. Kalau di handphone nggak pernah coba Centang sih. komputer soalnya. Gimana ya? Soalnya saya Handphone ya? pakai Iya, HP. kita juga pakainya Iya. laptop lagi, nggak tahu kalau pakai handphone gimana. Nggak kedengaran Iya, sama sekali nggak ya? kedengeran karena harus dicentang dulu with computer sound ya. Kalau di laptop, kalau di handphone nggak tahu. Itu yang DP judul lagunya apa? DP judul Atau lagu. kami yang share dari sini aja. Wayfaring Kasih Stranger. linknya di chat boleh ya? Kasih linknya Iya. di chat, nanti kami yang share dari sini. Oke. Oke, sambil menunggu Sebentar, nanti di share saya di chat, aku buka bacain chat. dulu. Oh, itu bisa udah. I am a poor wayfaring stranger while traveling through this world of woe. There is no sickness or danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my Father. I'm going there, no more alone. I am just going over Jordan. I am just going over home. I know dark clouds will gather around me. I know my path is rough and steep, but glorious fields lie out before me, where God's redeemed, no more will we. I'm going there to see my mother. She said she needs. Oke. Oke. Ini kita emang sekarang jamnya sharing ya, jadi kita diskusi-diskusi gini juga nggak apa-apa. Oke. Yang pertama tadi kalau saya belum pernah dengar lagu itu ya, saya juga baru pertama kali ini ngelihat lagu itu. Oke, pertanyaannya yang pertama, kalau misalnya benar-benar kita pengen buat plek seperti itu. Ini kita ngomongin di kebaktian ya. Kita ngomongin di kebaktian dulu. Oke. Konsumsi pribadi, oke. Pertama, sebelum ke konsumsi pribadi, saya coba memberikan pandangan saya ya kalau ini di kebaktian. Kalau memang itu mau diterapkan plek dengan alat musik yang tadi kita lihat di video di kebaktian, ya sesuai dengan yang kita sudah pelajari selama 3 sesi ini, ya itu tidak aman begitu ya, karena dia menggunakan menggunakan alat musik ritme yang berlebihan segala macam, ya semuanya itu baru dari sisi alat musiknya, ya, itu baru dari sisi alat musiknya. Nah, kalau dari sisi lagunya, tadi kita udah punya checklist juga kan, ya kan? Kata-katanya seperti apa? Tadi saya nggak terlalu jelas juga tuh ya, karena kata bahasa Inggris juga, saya juga nggak terlalu jelas kata-katanya apa, begitu kan? Apakah kata-katanya sesuai dengan scripture, sesuai dengan doktrin kita, sesuai dengan firman Tuhan Alkitab, atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak sesuai, ya jawabannya sudah jelas. Ya nggak usah lah ya dikonsumsi, lebih baik yang lain aja, masih banyak kok lagu gitu kan. Nah, tadi alat musiknya udah, kemudian kata-katanya gitu kan. Nah terus tadi di sana juga kan ada alat musik yang seperti udah familiar buat kita gitu kan. Itu juga mungkin yang perlu kita tahu, mungkin perlu kita telaah juga ya, karena kita anak muda kan sebenarnya saya mengajak kita untuk kritis berpikir sebenarnya. Kenapa kita menggunakan piano gitu? Apakah Alkitab menulis, kita boleh main piano. Intinya teman-teman adalah, ini saya jelaskannya secara singkat ya, kalau secara detailnya mungkin Jessica bisa menjelaskannya memang dari sisi sejarah dan pendidikan musiknya. Intinya, sebisa mungkin alat musik yang kita gunakan di gereja, itu memang kita tahu bahwa alat musik itu diciptakan untuk penyembahan kepada Tuhan. Ya, penyembahan kepada Tuhan.
kalau kita belajar tentang piano, biola, dan alat-alat yang ada di simfoni orkestra itu, kalau kita pelajari sejarahnya, memang alat-alat musik itu diciptakan untuk sebagai alat-alat penyembahan pada zamannya para komposer dulu, gitu kan. Makanya kenapa aman kita gunakan sekarang seperti piano, biola, cello, viola, flute, segala semacam itu. Nah, tadi kan tapi yang simfoni ya, ini karena orkestra juga banyak juga udah orkestra bergabung dengan band juga itu ada, tapi ini mesti orkestra simfoni ya, alat-alat musik yang ada di orkestra simfoni. Nah, tadi kita lihat ada alat-alat musik itu, saya nggak bisa langsung itu mengatakan tidak atau boleh gitu kan, karena saya juga tidak tahu itu alat musik apa. Dan mungkin kalau memang kita mau kritis, ya kita cari tahu dulu, ini alat musik dulu diciptakan buat apa sih? Karena teman-teman nggak menutup kemungkinan banyak sekali alat musik yang ada di dunia ini, ya, alat musik yang ada di dunia ini, itu diciptakan dulu kalau kita pelajari sejarahnya, memang bukan untuk penyembahan. Bahkan banyak alat-alat musik yang digunakan untuk entertainment memang diciptakan. Bahkan bukan cuma itu aja, banyak alat-alat musik yang tadinya diciptakan itu memang untuk penyembahan kepada setan berhala, ya ibarat seperti itu. Itu banyak. Even alat-alat musik di Indonesia itu banyak begitu. Oleh karena itu kita perlu bijak sekali lagi. Kenapa saya mengajak teman-teman untuk kritis sekali lagi, karena kita ini memberikan persembahan untuk Tuhan, ya, bukan untuk presiden, bukan untuk gubernur, bukan untuk wali kota. Kita mempersembahkan sebuah persembahan untuk Tuhan, ya. Jadi yang ingin kita berikan persembahan ini bukan oknum yang main-main gitu. Oleh karena itu kita perlu untuk kritis karena kita sudah belajar begitu kan. Nah, kalau misalnya untuk konsumsi sehari-hari apakah aman atau tidak? Ya. Sekali lagi cari dulu liriknya, ya, cari dulu liriknya. Jangan-jangan itu sebenarnya lagu aman gitu kan, liriknya bagus sesuai scripture. Coba cari mungkin ada penyanyi lain yang lebih aman gitu untuk membawakannya dibandingkan yang tadi. Tapi kalau misalnya liriknya pun kita sudah telah liriknya, ternyata di liriknya ada yang tidak sesuai doktrin, ya sudah, lebih baik tidak dikonsumsi. Tapi teman-teman, sebenarnya ini prinsipnya, ya. Segala sesuatu hal yang kita lihat masih abu-abu atau kita nggak yakin, better nggak usah. Itu adalah prinsip paling mudah, ya. Kita menemukan nih sesuatu lagu, sesuatu musik begitu kan, tapi kita abu-abu gitu. Kita udah coba cari di scripture, di Alkitab, Roh Nubuat, tapi nggak ketemu. Dan ini statusnya sekarang masih abu-abu. Segala sesuatu yang masih abu-abu, lebih baik apa? Nggak usah, gitu ya, lebih baik nggak usah. Karena masih banyak gitu ratusan lagu dan ratusan musik yang lain yang jelas aman, sesuai dengan firman Tuhan. Itu mungkin sedikit dari saya, ada tambahan mungkin? Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke, sekarang terima kasih kita Kak dan Kak Jessica. Sama-sama. Dari mana nih? Oke, Kak mau nanya. Oh, ini tadi udah ya, Jevon. Oke nih, dari Ari Stefanovic. Kak, kalau di Alkitab, contoh di nyanyian kemenangan di Mazmur, ada penggunaan perkusi dan tarian untuk memuji Tuhan. Mazmur 149 ayat 3. Ini kalau nggak salah udah kita bahas di sahabat lalu. Oke, apakah boleh kita gunakan rhythm di personal worship kita? Is it safe to having that kind of personal worship? Thanks before, Kak. Oke, worship. Teman-teman, worship, mau itu personal, mau itu berdua, mau itu gabungan seDKI, intinya adalah worship, ya. Intinya adalah kita mengundang Tuhan. Intinya kita mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Itu kan isi doa dalam hati kan? Kita worship juga sudah dalam hati juga dong, ya kan? Jangan berani kita, oke, saya mau mulai worship, ya. We're going to start worship, tapi kita dengan seenaknya begitu tanpa mengundang Tuhan juga, jangan dong, ya. Intinya worship, teman-teman, itu juga, ini pertanyaan bagus ya. Worship tidak ada tingkatannya, teman-teman ya. Itu perlu kita perhatikan benar-benar dan perlu kita jaga. Jangankan ini di gereja pun terkadang saya sudah nyampaikan ini minggu lalu, kok di gereja secara tidak langsung kita sepertinya ada kasta worship, begitu ya. Khotbah paling husuk nih, sepertinya nih. Ya, nggak boleh macam-macam ya, harus luar biasa lah itu kudus dan husuknya. Kemudian di bawah khotbah ada sekolah sahabat, kan begitu kan kira-kira kan, kalau banyak masih secara nggak sadar kita mengkastakan kebaktian. Khotbah paling tinggi, sekolah sahabat, habis sekolah sahabat, kemudian apa? PA, wah makanya di PA nih paling banyak kebebasan. Ya, padahal Tuhan yang diundang sama, Tuhan yang disembah sama.
kita memberikan persembahan kepada Tuhan yang sama, semuanya sama. Terus kenapa worship seolah-olah kita bikin ada kastanya gitu. Dan termasuk juga untuk apa? Untuk personal worship. Justru harusnya personal worship itu adalah kesempatan kita untuk melakukan worship yang paling husuk yang bisa kita lakukan. Ya, meditasi Alkitab. Ingat Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus bangun pagi-pagi sekali, bukan cuma pagi-pagi, tapi pagi-pagi sekali, subuh-subuh dia udah kemana? Dia sudah menyendiri untuk berdoa dan bermeditasi kepada Bapaknya di surga. Itu juga yang kita harus lakukan. Justru personal worship itu adalah timingnya kita nih, ya. Mungkin di gereja kita tidak bisa terlalu mengkontrol gitu, ya, karena di gereja itu terlibat banyak orang, mungkin. Tapi justru di personal worship ini adalah waktunya kita yang paling husuk, paling hikmat, paling solem, bagaimana kita bisa benar-benar berbicara secara personal kepada Tuhan, begitu. Dan 149 Mazmur 149:3 sudah kita bahas minggu lalu, itu tidak membahas tentang worship, ya. Di sana sedang membahas tentang kemenangan sehabis perang, ya. Saya waktu lulus pada saat saya skripsi dinyatakan sama dosen, oke, Jordan, congratulations, kamu lulus. Wah, saya udah mau lompat, saya udah mau, ya, saya mau nari-nari betul gitu kan, karena saya malu aja, saya nggak mau nari. Tapi sebenarnya saya mau nari. Kenapa? Karena saya girang banget, praise the Lord, puji Tuhan, saya lulus gitu. Saya pengen lompat-lompat benar-benar, ya. Waktu saya habis nikah, wah bahagia banget begitu dinyatakan, kan pendeta mengenalkan kan itu kan, inilah perkenalkan keluarga Raja Guguk, nyonya tuan dan nyonya Raja Guguk. Wah, saya juga pengen lompat itu di altar sebenarnya karena saya bahagia banget, ya. Tapi itu adalah wujud kebahagiaan saya, tapi itu tidak kita gunakan pada saat kita kebaktian, oke? Mudah-mudahan itu menjawab Brother Ari Stefanovic. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Kak, saya mau nanya dong. Ya, silakan. Ini dari siapa? Namanya? Saya Devi. Oke, Devi, silakan, Sister Devi. Kak, tadi sebagian yang mau saya tanyakan sih udah hampir terjawab sih sama Kakak. Cuman masih kayak ragu-ragu juga. Kan kalau misalkan di hari Sabat itu kan kita nggak boleh mendengarkan lagu dunia, dan untuk lagu yang dinyanyikan juga pada hari Sabat atau untuk membawa lagu pujian kepada Tuhan itu juga memang itu harus diteliti dulu kan. Nah, yang mau saya tanyakan, berarti kalau misalkan hal itu adalah hal yang tidak bagus dilakukan dan di hari Sabat, berarti apakah itu juga tidak boleh dilakukan di hari-hari biasa seperti pas udah malam minggu lah atau next day, itu bagaimana ya Kak? Soalnya saya juga kan kalau misalkan pokoknya udah terlalu mencintai lagu dunia lah, dan biasanya kalau misalkan bangun pagi setelah selesai kebaktian biasanya main pianonya pasti langsung main piano lagu-lagu dunia. Dan bagaimana sih Kak caranya kita bisa menghilangkan itu? Yang dimana yang tadi bilang kalau misalkan lagu-lagu yang nggak boleh dinyanyiin di hari Sabat, dan di situ saya punya kesimpulan berarti di hari-hari berikut juga nggak boleh gitu. Gimana ya Kak? Oke, ini berarti ngomongin lagu dunia ya? Betul bukan? Iya, benar. Oke. Iya, kembali kepada pertemuan kita yang pertama dulu ya. Betul. Thank you Devi ya. Thank you Devi untuk pertanyaannya. Betul memang ya. Sebisa mungkin yang membedakan kehidupan kita di hari Sabat dengan hari tidak Sabat, hari non Sabat, maksudnya hari Minggu sampai Jumat adalah kita bekerja. Itu aja maksudnya. Maksudnya kita bekerja adalah yang membedakan antara kehidupan kita di hari Sabat dengan Minggu sampai Jumat adalah kalau Minggu sampai Jumat kita melakukan pekerjaan kita, itu doang sebenarnya ya. Yang bekerja, yang kuliah, yang di sekolah, tapi semua lifestyle kita, pola hidup kita, semuanya itu harus sesuai dengan apa yang kita lakukan di mana? Di hari Sabat. Termasuk apa? Termasuk musik kita juga. Begitu ya. Jadi kembali ke pertemuan kita yang pertama,
usahakan kita belajar dengan bantuan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, kita pasti bisa ya. Musik yang kita dengarkan di hari Sabat itu juga yang harus kita dengarkan di hari biasa. Kemudian perbuatan yang bisa kita lakukan di hari Sabat itu juga sebenarnya harus kita lakukan di hari biasa. Contoh, banyak orang Advent, termasuk saya juga sebenarnya ya gitu ya, secara nggak sadar, kita mau melawat di hari Sabat doang. Kenapa? Gitu kan? Banyak orang kayaknya berat banget mau melawat di hari biasa gitu kan. Padahal enggak gitu kan. Pada di hari Sabat di gereja ada misalnya prayer circle, saling mendoakan itu prinsipnya kan. Prayer circle saling mendoakan. Saling mendoakan kenapa di hari Sabat doang? Harusnya di hari biasa juga kita juga harus tetap saling mendoakan sesama kita. Jadi intinya sebisa mungkin kehidupan kita di hari Sabat itu juga lifestyle kita di hari biasa begitu kan. Cuma yang membedakannya di hari Sabat kita nggak melakukan pekerjaan, tapi dari biasa kita melakukan pekerjaan. Jadi prinsipnya itu benar Devi ya. Kita harus sebisa mungkin dari musik, pokoknya semuanya aspek kehidupan kita di hari biasa kita lakukan sesuai dengan yang kita biasa lakukan di hari Sabat. Caranya gimana? Gitu kan masalahnya nih, caranya gimana? Ya teman-teman sama juga sebenarnya ada orang ngerokok nanya, caranya gimana saya mau berhenti merokok? Ibarat seperti itu kan, karena tadi juga Devi udah menyaksikan juga pagi-pagi bangun tidur, main piano, misalnya langsung maininnya lagu-lagu sekular, mungkin di mobil bukannya langsung radio sekuler sekarang begitu ya, apapun itu ya, kemudian dengerin lagu dunia. Caranya adalah komitmen ya, caranya adalah komitmen. Sebenarnya caranya semuanya sama, adalah komitmen dan berdoa ya. Komitmen, berusaha dan berdoa. Simpel banget jawaban saya ya, tapi memang itu caranya teman-teman ya, nggak ada lagi yang lain. Karena percaya deh, kalau kita berusaha untuk meninggalkan lagu-lagu duniawi, ya maksudnya untuk konsumsi lagu duniawi dengan kekuatan kita sendiri, percayalah deh, saya jamin nggak akan bisa. Pasti nggak akan bisa. Karena apa? Karena hanya kuasa Tuhan aja yang bisa memampukan kita untuk itu. Jadi kita harus ada kerjasama sama Tuhan. Komitmen berdoa sama Tuhan. Ya, Tuhan bilang Tuhan boleh diuji, gitu kan? Maksudnya tagih janji Tuhan. Tuhan, saya mau berkomitmen. Saya ingin belajar untuk meninggalkan mengonsumsi lagu-lagu sekuler supaya kehidupan saya sehari-hari bisa lebih dekat kepada Tuhan. Tolong bantu saya Tuhan. Itu isi doa kita. Jangan pernah kita berani bergerak ya. Oke, saya akan mencoba meninggalkan lagu dunia. Saya mau mengikuti challenge yang kemarin ya. Kita kasih challenge ya. Saya mengikuti challenge. Saya akan berusaha, tapi kita nggak berdoa dulu. Itu berbahaya juga sebenarnya buat kita dan susah juga untuk berhasil. Tapi ingat teman-teman, Tuhan tidak pernah menyuruh atau mengamarkan sesuatu yang tidak pernah bisa kita lakukan. Pasti kita bisa lakukan. Kalau Tuhan sudah suruh, berarti kita bisa lakukan. Tapi syaratnya kita harus bekerja sama dengan siapa? Dengan Tuhan. Ya, dengan Tuhan. Jadi caranya bagaimana supaya kita bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita mengkonsumsi lagu-lagu sekuler? Libatkan Tuhan, teman-teman. Ya, intinya apa? Kita nggak bisa fokus hanya di musiknya doang. Ya. Kalau misalnya kita sudah memutuskan, oke, saya mau meninggalkan lagu-lagu sekuler, itu berarti kita juga harus meninggalkan kehidupan sekuler kita yang lain, ya. Jangan kita, oke, saya komitmen, saya akan mendengarkan lagu-lagu rohani aja, tapi tontonan kita masih misalnya masih view, Netflix, dan segala macam setiap hari. Ya itu aneh dong, gitu kan. Jangan kita, oke, komitmen saya ingin meninggalkan lagu-lagu sekuler, tapi 80% waktu kita habis di gadget kita, mungkin buka-buka Instagram, mungkin buka Facebook yang tidak berhubungan dengan kerohanian, atau mungkin oke, saya komitmen saya mau mendengarkan lagu-lagu rohani aja, tapi saya masih banyak menghabiskan waktu saya bermain games, mabar, segala macam lah itu namanya, PUBG, Mobile Legends segala macam. Itu nggak bisa, ya. Pada saat kita mengambil langkah, oke, Tuhan saya ingin meninggalkan lagu sekuler, itu berarti kita harus 100%, teman-teman. Nggak bisa hanya setengah-setengah, nggak bisa 90%. Jadi bukan fokus di musiknya. Oke? Jangan fokus di musiknya, tapi fokus di kehidupan kita. Pada saat kita komitmen, Tuhan, saya ingin hidup lebih dekat dengan Tuhan, ya, sama seperti Henokh bergaul dengan Allah, maka semuanya harus kita usahakan dengan kasih karunia Tuhan, kita tinggalkan. Oke? Karena susah kalau musik doang. Kita nggak dengarkan musik sekuler, tapi di drama-drama Korea semua lagunya lagu-lagu seperti itu kita nikmati ya. Bagaimana gitu kan, nggak bisa.
Kata Alkitab, kita nggak bisa menyembah, kita nggak bisa melayani dua Tuhan sekaligus. Jadi kita pilih Tuhan mana yang mau kita sembah. Jadi jangan fokus pada musiknya, sekali lagi ya. Minta bantuan Tuhan, kita harus mengalami reformasi seluruhnya dalam semua aspek kehidupan kita. Tambahan sedikit ya, jadi yang bikin juga orang misalnya mengadakan reformasi sesaat doang gitu, misalnya oh ya abis ini gue mau bikin kayak gini, terus habis itu nanti balik lagi gitu, karena dasarnya belum jelas. Jadi buat teman-teman di sini apa yang kami sampaikan coba ditonton lagi, coba dipelajarin lagi, ketika mengambil satu kesimpulan, oke, saya mau coba dengan bantuan Tuhan, tadi dengan kata Jordan, komitmen dan juga doa, tapi teman-teman harus tahu dasarnya kenapa teman-teman mau melakukan itu gitu. Jangan karena bukan kata Jordan dan Jessica, jangan karena sering banget kayak gitu, dan itu yang paling kita nggak mau lakukan dari dulu. Misalnya kita dengar satu pekabaran, kita benar-benar pelajarin. Kalau kita udah tahu benar sampai dasar paling dalamnya, kenapanya, maka akhirnya kita akan melakukan continue, nggak on off gitu loh. Nah teman-teman itu juga yang kita mau, maksudnya kalau bisa teman-teman tonton lagi, coba pelajari lagi, perdalam lagi sendiri. Banyak juga ya seminar-seminar musik di Audioverse, bisa didengerin, ditonton, mengganti dari jatah mendengarkan lagu sekuler, jatah mendengarkan atau main gadget, main PUBG atau main apapun itu. Coba diganti misalnya dengerin Audioverse atau khotbah tentang musik. Kalau teman-teman udah tahu jelas, oke, ini dasarnya, teman-teman akan bisa mempertahankan itu. Tapi semuanya pasti dengan bantuan Tuhan, ya. Jadi teman-teman kumat. Kalau tomat itu berarti kita sebenarnya hanya emosi aja. Wah, baru dengerin seminar, baru dengerin segala macam. Oke, wah bisa nih. Tapi itu tadi, kalau misalnya kita melakukannya tidak dengan dasar dan tidak benar-benar berkomitmen bersama-sama dengan Tuhan, itu akan terjadi adalah tobat kumat. Dan saya kira Tuhan Yesus tidak menginginkan adanya mekanismenya dengan tomat ya. Tuhan pengennya adalah bertobat dan naik ya. Memang betul iman ada naik turun, tapi kita usahakan trennya itu tetap naik. Dengan kasih karunia Tuhan, saya dan teman-teman pasti bisa. Saya ngomong gini bukan berarti kita juga udah perfect banget, begitu enggak. Oh, kita juga masih banyak kekurangan, tapi mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama berkomitmen dengan bantuan Tuhan, itu pasti bisa dilakukan. Oke ya Devi, yang mudah-mudahan menjawab ya sedikit banyaknya ya. Oke. Makasih banyak. Sama-sama. Ini sekarang ada pertanyaan dari Dion Matusea. Bang, mau tanya terkait mengenai konsumsi musik hari-hari, apakah tetap aman kita mengkonsumsi musik rhythm, contohnya saat olahraga yang tujuannya untuk menaikkan mood dan semangat? Thank you. Kemudian kedua, karena kalau mau sharing setelah challenge musik 2 minggu lalu, makin kesini jadi agak picky dalam konsumsi tontonan. Oke, picky maksudnya gimana ya? Picky. Oke. Picky dalam konsumsi tontonan dan musik yang mau didengar dan nonton. Wow, ini yang kedua ini luar biasa, puji Tuhan. Kesaksiannya praise the Lord, Dion. Nah, tapi kita kembali ke nomor 1 ya. Konsumsi musik hari-hari apakah tetap aman kalau kita mau olahraga? Oke, ini menarik nih, ya. Oke. Teman-teman jangan lihat badan saya memang agak sedikit overload ya. Tapi jujur saya suka olahraga, ya. Dulu sebelum PSBB, karena di kantor saya juga ada gym ya, dan yang memang disiapkan buat karyawan, saya setiap hari nge-gym. Jangan lihat hasilnya ya, tapi at least kemauan saya untuk berolahraga. Ya, jangan lihat hasilnya dulu ya. At least kerinduan saya untuk berolahraga. Saya berolahraga tiap hari. Tiap hari. Kalaupun nggak tiap hari, ya at least saya berolahraga rutin lah. Betul, dulu saya ya kalau di gym kan otomatis musiknya ini ya, jedak-jeduk ya. Apalagi karena kalau gym itu kan ada yang buat maksudnya ya training bebas, ada yang kelas-kelas begitu kan, apalagi kalau di kelas gitu udah ada kelas Zumba misalnya, wah tuh lebih jedak-jeduk lagi di dalam gitu kan. Pokoknya kalau mau masuk gym tuh udah kayak masuk klub malam lah gitu ya, baru dari luar aja udah kelihatan jedak-jeduk begitu kan. Dan memang itu adalah lagu gym, dan itu memang pengertian dunia saat ini, bahwa kalau olahraga untuk menaikkan semangat, kita harus dengar lagu-lagu yang high rhythm gitu ya, dan high bass, dan high segala macem lah. Nah, terus gimana nih? Udah tahu kayak begini teman-teman. Ini kesaksian saya. Saya bukan mau membuktikan dari sains atau gimana, saya juga nggak tahu karena saya bukan ahli psikis ya, apa sih namanya itu ya?
ahli badan atau ahli fisik, enggak. Tapi saya mau menyaksikan doang, ya. Waktu itu pernah ada yang bilang sama saya, coba deh olahraga dengan dengan kita mendengarkan lagu-lagu yang sendu. Maksudnya lagu-lagu gereja, ya. Masuk akal nggak sih gitu kan? Kayaknya aneh banget gitu ya. Akhirnya ya udah karena kita juga udah belajar seperti ini, oke, I will try gitu ya. Saya mau coba. Akhirnya benar teman-teman, saya bisa olahraga pagi kan sebelum masuk kantor kan. Jadi dari jam 6 saya nyampe kantor sampai jam 8 ya, 2 jam lah atau 1,5 jam saya nge-gym, saya treadmill, saya angkat beban juga gitu ya. Tapi saya dengerin lagu Neblet, coba bayangin ya. Lagu Neblet itu kan sendunya kan luar biasa gitu ya. Benar-benar solemn banget gitu kan lagu Neblet. Tidur kalau dengerin lagu itu. Iya, saya kalau gampang banget nih buat tidurin anak saya, pasangnya lagu Neblet, udah selesai. Lagu Neblet, lagu Fountain View, itu beneran dua ini, Fountain View sama Neblet yang kemarin yang sempat kita kasih tahu juga. Saya dengerin itu ya, lagi nge-gym, bayangin itu ya, lagi angkat beban, gitu kan. Tapi lagunya Amazing Love gitu kan. Itu kayaknya gak nyambung banget ya, tapi teman-teman tahu nggak? Pada saat saya selesai olahraga ya, justru badan saya lebih fresh. Teman-teman percaya atau enggak ya? Dibanding yang pada saat saya hanya mendengarkan lagu-lagu yang dari gym, yang lagu latar gym itu, yang jedak-jeduk itu. Pada saat saya mengganti musik saya, akhirnya saya pakai headset yang masuk begitu ya, karena kan lagu gym tuh gede banget gitu kan volumenya kan. Jadi saya pakai headset yang masuk, pasang lagu Neblet, lagu Fountain View, lagu yang benar-benar kalem banget. Teman-teman, justru saya merasakan badan saya itu jauh lebih fresh. Kita olahraga, badan pasti fresh. Itu rumusnya. Tapi saya olahraga, kemudian saya ganti lagu-lagunya dengan lagu-lagu yang kalem, lagu-lagu yang solemn. Justru gak tahu kenapa itu kayak impact ke badan saya jadi lebih fresh, dan saya lebih enak untuk mulai kerja. Ya, mulai hari saya untuk bekerja. I don't know, ya saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu ini sainsnya bagaimana. Saya juga bukan yang mengklaim untuk membuktikan secara sains apakah seperti itu. Tapi itulah kira-kira kesaksian saya, Brother Dion. Ya, mungkin bisa dicoba dulu. Apakah it works untuk Dion? Tapi untuk saya adalah saksi hidup, itu benar-benar berpengaruh banget. Apalagi kalau saya apalagi kalau kadang-kadang saya nggak nge-gym, saya keluar gitu ya, saya keluar gedung kantor, karena di belakangnya gedung kantor saya itu kan perumahan menteri-menteri gitu ya, perumahannya para pejabat, jadi emang enak banget buat jogging gitu, karena perumahan mewah begitu kan. Saya jogging, tapi sambil dengerin Neblet, karena itu rindang banget, anginnya juga enak ya, sepoi-sepoi gitu, sambil lari, sambil dengerin lagu Neblet, wow, itu enak banget ya. Itu enak banget dan badan saya jauh lebih fresh setelahnya. Itu mungkin kesaksian saya, tapi ada tambahan mungkin? Ya, jadi kita juga perlu tahu bukan cuma musiknya doang, olahraga apa yang aman untuk orang Kristen gitu ya. Jadi sebenarnya musik-musik yang perlu musik rhythm biasanya musik-musik yang high intense, yang which is tidak disarankan kepada umat Tuhan justru. Karena kalau kita lihat di Ellen White yang dianjurin itu justru yang low intense, maksudnya kayak jogging, jalan gitu ya. Jadi maksudnya, dan itu tidak perlu musik jedak-jeduk gitu. Justru tapi kan setan pinter ya kalau menurut saya, maksudnya ada sekarang cabang-cabang olahraga yang menurut saya daripada bukan lebih ke olahraga, itu sebenarnya lebih ke gerak badan lewat tarian atau apa segala macam. Dan saya nggak bilang itu nggak aman, tapi coba pelajari gitu. Apakah itu benar-benar bisa berpengaruh kepada badan kita, atau kita lebih percaya kepada hikmat Tuhan yang memberikan kepada kita apa sih olahraga yang aman buat kita. Jadi bukan cuma dari musik, tapi dari lifestyle semua yang kayak kita bilang. Coba cari tahu juga olahraga apa yang aman buat kita sih gitu. Iya, betul. Kalau kita baca kembali kepada buku Roh Nubuat, baca deh. Aduh, saya lupa lagi bukunya dibilang di sana di mana ya. Tapi beneran ini saya baca dibilang bahwa olahraga terbaik adalah jalan sebenarnya. Ya, jalan cepat gitu ya di udara terbuka ya, dan dikatakan di sana nggak ada other exercise can take place. Maksudnya nggak ada lagi yang better dibandingkan dengan berjalan di udara terbuka begitu. Kira-kira seperti itu ya. Itu mungkin sedikit jawaban kami ya. Mudah-mudahan bisa membantu Brother Dion.